Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali. Kali ini kita akan berbicara tentang interaksi manusia dengan komputer. Nah, interaksi manusia dengan komputer diartikan bahwa adanya hubungan komunikasi antara manusia dengan mesin. Mengapa bisa demikian? Karena memang komputer selain dianggap sebagai alat untuk bisa menghitung di saat itu, komputer mampu bisa berperan menjadi sebuah mesin virtual yang menyediakan beragam banyak informasi. Nah, dari banyak informasi, semua informasi disajikan dalam bentuk interface, sehingga informasi itu bisa dipahami oleh banyak orang. Nah, sekarang kita lihat bentuk interaksi manusia dan komputer itu seperti apa. Nanti kita akan melihat lebih jauh. IMK dipahami bahwa sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan desain atau perancangan, mengevaluasi, implementasi, kemudian digunakan oleh manusia, serta studi tentang fenomena-fenomena yang selalu berhubungan. Nah, fokusnya adalah bagaimana merancang sebuah interface atau antarmuka menyajikan kepada penggunanya. Nah, di sini definisi IMK itu banyak ya sebenarnya, tapi secara umum bisa disimpulkan bahwa studi yang membahas tentang interaksi antara manusia dan komputer atau mesin, juga terkait dengan tugas. Nah, siapa yang melakukan tugasnya? Yang melakukan tugas adalah komputer. Yang memberikan tugas adalah manusianya. Jadi ketika manusia melakukan klik, misalkan menekan enter, itu artinya manusia memberikan tugas kepada komputer atau perintah. Nah, selanjutnya bagaimana manusia dan komputer secara interaktif bisa melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang membuat sistem itu lebih interaktif. Perlu diketahui bahwa ada istilah user. User itu bukan hanya pengguna saja, tapi siapa saja yang terlibat dalam menyelesaikan tugas dengan menggunakan bantuan teknologi. Kemudian komputer, ini salah satu dari teknologi, dari desktop, sampai sistem komputer yang besar, baik dari sistem pengontrolan atau dengan yang lainnya. Sehingga komputer bisa dianggap sebagai alat bantu dalam proses interaksi. Jadi intinya adalah sistem komputer memang dibuat dengan tujuan untuk membantu manusia atau seseorang. Banyak sekali ilmu-ilmu yang mendasari tentang pengembangan IMK. Salah satunya adalah desain grafis. Ini yang paling melekat karena di sini mendesain visual komponen-komponen komputer secara berhubungan dengan estetika. Kalau misalkan berhubungan dengan desain grafis, ini hubungannya dengan estetika. Lain lagi dengan teknik industri. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Ya, bagaimana setiap perusahaan manufaktur memproduksi barang, menghasilkan barang, kemudian dipasarkan, kemudian barang itu bisa menguasai pasar. Jadi untuk menguasai pasar itu gunakanlah IMK sebagai alat bantunya, sebagai problem solvingnya di sini. Banyak sekali perusahaan-perusahaan itu memberikan simulasi atau game ataupun permainan atau film itu sebagai bentuk media yang disampaikan kepada para pelanggan untuk bisa membeli produknya. Jadi kalau orang cuma dikasih brosurnya saja untuk beli barang itu sulit, ya. Jadi orang tuh butuh simulasi, misalkan animasi dan sebagainya. Nah, yang lebih ini lagi ada psikologi kognitif, ya. Ini berhubungan dengan mental, persepsi, kemudian kinerja dan sebagainya. Baik, tadi kita sudah mendengar apa itu antarmuka atau interface ya, mungkin penasaran. Interface itu selain antarmuka bisa menjelaskan
bagian dari sistem komputer yang mungkin bisa berinteraksi dengan komputer. Adanya hubungan manusia dengan komputer melalui sebuah antarmuka. Jadi interface itu yang dibangun. Jadi kalau Anda mau internet, Anda buka Google, maka Google tampilannya seperti itu. Nah, itulah namanya interface. Kalau Anda buka membuka kompas.com, kemudian Republika Online, nah itu adalah tampilan interface-nya. Jadi setiap website atau aplikasi interface-nya berbeda-beda karena dipengaruhi oleh pengembangan yang dilakukan oleh provider software itu sendiri. Nah, lalu seperti apa yang baik interface-nya itu? Dia harus mudah ya dipakai, ya tidak membuat bosan kepada penggunanya. Kemudian warnanya juga harus diperhatikan. Jangan sampai bikin aplikasi sistem misalkan merancang interface itu orang tidak nyaman. Baik. Interaksi manusia dan komputer selain tadi berhubungan dengan desain, kemudian berhubungan dengan yang industri, ini juga hubungannya dengan ilmu komputer. Udah jelas ya. Kemudian rekayasa perangkat lunak, bagaimana membangun sebuah perangkat yang bisa dipakai dalam sebuah mesin. IMK juga berhubungan dengan linguistik, ya, peran bahasa dan kemudian kemampuan bahasa juga dalam kognitif, ya, ergonomi, antropologi. Nah, yang mendukung ini multimedia, udah pasti ya. Kemudian matematika, sosial, bisnis, dan sebagainya. Masih banyak lainnya. Mungkin tidak bisa disebutkan di sini satu persatu. Mungkin Anda pernah dengar namanya user friendly, ya. User friendly. Apa itu user friendly? Wah, ini kayaknya saya pakai software ini nggak enak ya, nggak nyaman misalkan, nggak friendly banget gitu. Saya buka browser ini misalkan nggak nyaman, buka yang lain. Nah, itu contoh user friendly. User friendly itu artinya dia sangat ramah kepada penggunanya. Itu gampang dipakai, kemudian membuat pengguna itu merasa betah ya, pengguna betah, kemudian dia mampu mengoperasikan dan bahkan melanjutkan dan pengguna itu mau berlama-lama menggunakan aplikasi. Dia nggak mau apa yang namanya dipersulit ya. Khususnya untuk pemula. Ini kalau yang mengalami kesukaran sulit, nah ini susah ya. Jadi kalau udah aplikasinya nggak bisa dipakai, udah downloadnya susah, ngabisin kuota, terus apa namanya tampilannya nggak bagus, kurang menarik, ya ditinggalkan sama usernya ya. Jadi ada istilah user friendly, artinya ramah ya, dibilangnya ramah. Artinya ramah itu yang mudah dipakai dan sebagainya. Bagaimana bisa mudah dipakai kalau nggak bisa mudah dipelajari ya? Kalau nggak bisa dipelajari ya nggak bisa. Orang banyak menggunakan Facebook, penggunanya banyak karena itu dari belajar. Ya, belajar secara mandiri ya, dipelajari satu persatu menunya, kemudian dia coba sendiri dan sebagainya. Tidak perlu beli buku dan sebagainya, dia beli ini apa? Nyoba sendiri ya. Nah, jadi syarat user friendly adalah dapat membantu pengguna menyelesaikan suatu persoalan yang sesuai dengan keinginannya. Menyediakan berbagai kemudahan ya untuk bisa digunakan sebagai user friendly. Nah, ini tujuan rekayasa IMK. Ada dua jenis yaitu fungsionalitas kurang yang menunjukkan adanya kecewaan ya, ditolak dan sebagainya. Kalau fungsionalitas berlebihan itu biasanya terjadi pada pemeliharaan, ya penggunaan yang sulit. Ya. Anda kenapa menggunakan HP Nokia? Anda mengapa? Alasan apa Anda menggunakan HP mereknya Samsung? Apa alasannya Anda menggunakan HP yang mereknya Xiaomi dan sebagainya? Mungkin Anda punya alasan masing-masing, ya. Mungkin yang mudah dipelajari, tidak terlalu sulit, tapi setiap itu berbeda dengan setiap anggapan orang. Tiap orang beda-beda persepsinya. Ya, jadi mana yang lebih mudah, mana yang lebih sulit. Sehingga tujuan rekayasa ini mendukung adanya kehandalan, ketersediaan, keamanan, dan juga integritas data.
Kriterianya tadi ya, ada kehandalan, ketersediaan, keamanan, dan juga integritas. Kalau kehandalan itu dia bisa mampu berfungsi apa yang diharapkan, tidak mengecewakan pengguna ya. Selalu tersedia, tidak mudah error, tidak mudah mengalami hang gitu ya, lemot dan sebagainya. Terus keamanannya juga dijamin serta bentuk integritas datanya. Berikut ini contoh konsep dari IMK ya. Di sini melibatkan user, human-nya, dan juga komputer sebagai mesin. Ya, di sini dilibatkan, maka di sini terhubunglah yang namanya perancangan yang berhubungan dengan interaktif. Ya, lanjut. 5 faktor manusia yang dapat terukur dalam suatu perancangan itu bisa dimulai dari waktu belajar, kecepatan kinerjanya, juga tingkat kesalahan. Terus ada daya ingat, kepuasan subjektif. Waktu belajar, berapa lama belajar untuk bisa mengenal aplikasi? Berapa lama Anda bisa belajar menggunakan WhatsApp? Nah, berapa lama Anda menguasai YouTube? Kecepatan kinerjanya itu berapa lama tugas bisa dilakukan? Ya, kalau semakin lama berarti lemot. Katanya begitu ya, tapi tergantung. Itu tergantung dari bobot tugas yang diberikan. Karena itu ada ukurannya, ukuran filenya juga kecepatan akses. Hal terpenting dalam interface itu bisa kemampuan dan tempat kerja fisik, kemampuan kognitif, kepribadian, budaya, dan juga pemakai dengan kecacatan ya. Nah ini, yang paling penting adalah pengaruh panca indera terhadap IMK. Ini sangat menarik sekali. Kenapa demikian? Karena berhubungan dengan penglihatan. Anda melihat interface itu dengan apa? Dengan mata. Anda mendengar aplikasi itu dengan apa? Dengan pendengaran. Anda dapat merasakan dengan apa? Dengan sentuhan. Jadi semuanya ini sangat berpengaruh ya. Penglihatan ini terutama dalam pencahayaan. Kalau ada aplikasi yang warnanya nggak bagus ya, gelap misalkan, cahayanya juga kurang, terus fiturnya juga kurang, otomatis sulit diterima oleh pengguna ya. Jadi ada luminan, kontras, dan juga brightness. Ya. Demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.